Hai, balik lagi di Mulki Only di mana kita bahas mainan suka-suka. Nah, kali ini kita akan review si Astray Goldframe Amatsumina dari bootlegnya. Check it out. Nah, jadi ini dia si Astray Goldframe Amatsumina dari bootlegnya. Nah, kemarin kan kita review si Astray Red Frame Flight Unit dan Astray Blue Frame Second L. Nah, nggak lengkap kalau misalkan kita nggak review si Astray Goldframe Amatsumina-nya. Sebenarnya gue pengen yang green frame ya, cuman susah lagi nyarinya. Nah, ini ternyata bootleg ngeluarin kayak gini nih, dan gue juga agak kaget sih kenapa dia ngeluarin Astray Goldframe Amatsumina, dan gue seneng juga sih. Nah, gue pengen nyobain ini karena tadi gue lihat isinya itu ternyata yang warna hitamnya itu kayak di coating gitu dan bersinar-sinar begitu, glossy gimana gitu, dan gue sih agak berekspektasi tinggi sih buat si Astray Goldframe Amatsumina ini. Gua kayaknya jadinya bakalan keren, cuma nggak tahu juga nih. Daripada kita berasumsi yang enggak, mendingan kita langsung aja lihat reviewnya. Nah, ini dia box artnya yang keren banget dengan memperlihatkan pose aerial si Astray Goldframe-nya. Di bawahnya ada tulisan Astray Goldframe Amatsumina tanpa ada logo pabrikannya, dan di pojoknya ada tulisan 59. Kemudian di samping sini ada action pose, rear view dan front view-nya. Di sini ada sedikit backstory-nya, dan ini adalah close up dari si box art depannya. Yang kalian dapat dari paket pembeliannya adalah satu manual book, satu stiker yang lumayan banyak, dan 12 runner termasuk PC-nya, dan ada 2 wire juga. Nah, gua emas banget sama runner warna hitam. Bahannya kayak di coating, jadi glossy yang memberikan kesan mewah banget. Dan ini baru pertama kali gua temuin di HG Bootleg. Kualitas bahannya cukup oke untuk ukuran bootleg, dan cetakannya pun udah cukup rapi. Cuma sayang, stikernya potongannya tuh parah banget, jadi malah nggak bagus buat dipasang. Dan ada beberapa part yang udah copot dari runner, jadi kalian harus cek hati-hati dengan kelengkapannya. Untuk proses perakitan hampir sama dengan Astray Red Frame atau Astray Blue Frame. Jadi snap-fitnya udah lumayan enak banget buat dipasang, tapi ada beberapa part yang juga susah banget buat dipasang. Kayak part emas di bagian backpacknya karena lubang ini kekecilan. Kemudian part tangan kanannya juga susah banget buat disatuin. Nah, dikarenakan part hitamnya glossy, jadi gampang banget buat buram terkena sidik jari. Jadi kalau mau bagus mungkin bisa pakai sarung tangan pas perakitan. Manual booknya udah oke banget, jelas dan gampang untuk diikutin. Untuk sim lain ada di bagian tangan kanan seperti ini, kemudian ada di bagian shoulder pad bagian sini, bagian backpack warna emasnya di bagian sini, dan trik cross kayunya juga. Untuk nampaknya walaupun mayoritas berwarna hitam, tapi nampaknya udah sangat diminimalisir. Nah, ini dia Astray Goldframe Amatsumina setelah dirakit. Ini keren banget. Bentuk dan tampilannya luar biasa banget. Seenggaknya itu menurut gua ya. Karena balik lagi ke selera masing-masing. Yuk kita lihat dari dekat kayak gimana. Yang pertama ini dia kepalanya kalau dari dekat. Gua suka banget dibandingkan Astray Red Frame atau Astray Blue Frame Second L. Gua lebih suka bentuk kepala Astray Gold Frame ini. Ini dia unik banget, tapi kepalanya joinnya agak oglek ya. Nah, untuk body sama persis dengan Astray yang lain, kayak beda warna aja gitu. Kemudian shoulder padnya ini unik. Sebelah sini kayak Astray Red Frame, tetapi ketambahan sirip kayak gini. Dan siripnya ini awas gampang copot. Kemudian shoulder pad sebelah sini dia kayak Gundam Blitz begini. Begitu pula dengan tangannya, yang sini pakai tangan Gundam Blitz, sedangkan bagian sini pakai tangan Astray yang biasa. Nah, waist depannya sama bentuknya kayak Astray biasa, waist samping agak sedikit berbeda karena ada tempat nyelipin si pedangnya. Dan hati-hati, seperti biasa kalau seringan dimainin kadang suka copot. Kemudian waist belakang sama kayak si Astray yang biasa, dan bagian kaki bentuknya dirubah. Cantolan pahanya itu lebih besar dan menonjol, kaki bagian bawah bentuknya berubah jadi lebih elegan kayak Blitz. Kemudian telapak kaki kayak sepatu Aladin, dan bagian belakangnya ada ketambahan part merah begini, jadi lebih keren ya.
Dan yang paling menyedot perhatian adalah backpacknya yang gede banget dan terlihat spektakuler. Bentuknya sekilas seperti sayap, tapi itu kayak kaitan bajak laut ya. Dan bagusnya lagi ini bisa dikembangin kayak gini, jadi lebih keren lagi. Nah, booster di bagian tengahnya juga keren banget. Jadi ini sih backpacknya mantep banget. Bagian siripnya ini hati-hati, gampang banget copot. Kemudian joinnya juga cukup seret seperti ini, tapi join pangkal pahanya agak oglek kayak gini. Dan keren ya, walaupun backpacknya gede kayak gini, dia bisa berdiri tanpa stand base. Nah, selanjutnya kita bahas desainnya yang gue sendiri gak sangka bakalan sekeren ini. Jadi campuran antara Astray, Blitz Gundam, dan ada unsur kepitingnya terlihat pada desain kepala dan backpacknya yang kayak pecapit kepiting begitu. Nah, part warna hitamnya juga glossy, menambahkan kesan mewah pada kit ini. Walaupun gampang terkena sidik jari, tapi gampang juga dihilangin dengan cara dilap seperti itu. Perpaduan Gundam Blitz juga nambah keren banget nih. Pada bagian tangannya itu bagian tangan Blitz ditambah dengan senjata ciri khas Tricross Kai-nya itu keren banget. Dan di bagian kakinya juga perpaduan antara Astray dan Gundam Blitz jadi terlihat berbeda dan lebih dinamis. Backpacknya yang besar serasa menambah keanggunan si Astray Gold Frame Amatsumina ini. Serasa menunjukkan bahwa si Astray inilah yang paling unggul dari Astray-Astray yang lainnya. Warnanya dark banget tapi selaras dan pas yang membuat enak dipandang mata. Sayangnya part warna emasnya membuat detail panel lainnya agak terdistrak dan terlihat kurang detail. Aksesorisnya lumayan banyak dan dengan artikulasi yang oke, playability-nya lumayan memuaskan buat gua. Nah, ini dia aksesoris yang kalian dapat. Kita dapat sepasang tangan terbuka, sepasang tangan mengepal, kemudian kita dapat tangan blitz terbuka dan mengepal, sepasang pedang seperti ini yang bisa dipasang di bagian pinggangnya. Kita dapat claw seperti ini dan penahannya bisa kita keatasin dan bisa di extension clawnya. Terus bisa dipasang di bagian tangan kirinya. Kita juga dapat Tricross Kai-nya seperti ini yang bisa dipakai di tangan kanannya seperti ini. Ya, oh ya, ada sepasang efek beam saber di mana bisa dipasang di Tricross Kai-nya. Kemudian kita juga dapat sepasang wire seperti ini di mana ini berfungsi sebagai wire untuk lancer yang ada di bagian backpacknya. Yang kalau dipasang jadinya seperti ini. Dan terakhir kita dapat stand base. Untuk artikulasi kepalanya mungkin karena ada masalah dengan ball jointnya jadi agak terhambat sih menurut gua. Tapi tenang, untuk artikulasi tangannya dia udah bagus banget, udah luas banget dan dia udah double joint kayak gini. Untuk pinggangnya dia agak sedikit sih pergerakannya tapi it's okay. Dan untuk bagian kakinya dia udah luas banget pergerakan kakinya, bisa split dan tekukannya udah double joint kayak gini. Dan kakinya juga nih bagus kayak gini kan. Dan untuk backpacknya juga ini mantep banget pergerakannya dan gua amazed banget sih sama backpacknya. Astray Gold Frame Amatsumina ini punya tinggi sekitaran 13,5 cm dan ini perbandingan dengan Blue Frame, Red Frame, dan Aile Strike-nya. Nah, jadi kesimpulan review kita kali ini untuk si HG Astray Gold Frame Amatsumina bootleg ini, menurut gue ini adalah kit Gunpla bootleg yang masih oke lah buat gue rekomendasiin. Desainnya oke, plastik hitamnya mengkilap, dan gimmicknya juga oke. Selama harganya di bawah 150 ribuan, ini menurut gue masih oke. Itu aja review kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.